Kolonel M. Arifin, seorang prajurit yang berasal dari Sekolah Perwira Prajurit Karir Tentara Nasional Indonesia Angkatan 2000, telah mencapai prestasi gemilang dalam karir militernya. Salah satu posisi berkesan yang pernah disandangnya adalah sebagai Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19, yang menjadi rumah sakit darurat terbesar di dunia. Kenaikan pangkatnya sebagai seorang kolonel dalam Angkatan Laut adalah bukti dari kemajuan karir yang cepat. Kolonel Arifin berhasil menyelesaikan sejumlah tugas penting, termasuk menjadi Satgas Marinir di Kepulauan Aru pada tahun 2005 dan terlibat dalam penanganan kecelakaan pesawat Sukhoi pada tahun yang sama. Ia juga dipercaya sebagai anggota Satgas DVI dalam penanganan kecelakaan Lion Air pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama ia menjabat sebagai Komandan Batalion Kesehatan Marinir. Tahun 2020 menjadi titik balik dalam karir Kolonel Arifin saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Ia ditunjuk sebagai Komandan Satuan Batalion Kesehatan Marinir untuk melakukan observasi terhadap 245 WNI yang dievakuasi dari Wuhan dan ditempatkan di Pulau Natuna. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam observasi terhadap kapal World Dream dari Hong Kong dengan 188 ABK dan kapal Diamond Princess dari Jepang dengan 69 orang di Pulau Sebaru. Namun pengalaman paling berkesan bagi Kolonel Arifin adalah saat menjabat sebagai komandan lapangan di RSDC Wisma Atlet. Di sini ia menghadapi tantangan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya. Kolonel Arifin telah menunjukkan dedikasi dan keahliannya dalam menangani situasi darurat yang kompleks, termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan pengalamannya yang luas dan keberaniannya yang tak tergoyahkan, ia memberikan kontribusi besar dalam upaya melawan virus mematikan ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program One on One bersama saya Fazilah Kerdisa dan kita melanjutkan kembali perbincangan ini. Sebenarnya ceritanya kalau tadi sebelumnya dibahas saya nggak pantas ngomong seru, tapi memang pasti nggak akan terlupakan ya dok ya. Karena tadi kalau dokter cerita dari Natuna, dari awal pertama kali karantina, terus di Pulau Sebaru juga, lalu sampai ke Wisma Atlet dan jadi korlap di Wisma Atlet itu gimana ceritanya? Kok bisa jadi korlap di Wisma Atlet? Ya. Jadi sebenarnya karena kita punya basic pengalaman di lapangan untuk menghandle COVID lah tentunya. Jadi ada pengalaman di Pulau Sebaru tentunya yang paling banyak, karena memang yang paling banyak di karantina ada di Pulau Sebaru. Kemudian ada yang positif juga kan yang dievakuasi itu. Kemudian saya diajak Pak Yudo, memang waktu itu selesai dari Pulau Sebaru, landing di Halim, langsung diajak untuk melihat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Itu belum dibuka kan, Hamin berapa lupa, Hamin 4 atau Hamin 5 waktu itu. Ya memang sudah disiapkan sebelumnya dari pemerintah kan, sudah diputuskan itu menjadi rumah sakit darurat kan. Tapi kan perlu pengawal-pengawalnya, ya mungkin ada satgas dibentuk khusus yang untuk di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Ya waktu itu karena saya punya pengalaman di lapangan sehingga diminta bantuan lah untuk ya, mengawali, artinya ya mengatur di lapangan. Ya mungkin termasuk yang waktu pertama kali relawan baru masuk 200-an lah waktu itu, relawan sipil sampai akhirnya ribuan kan. Itu ya pertama kali di Wisma Atlet Tower 7 kan. Tower 7 memang PUPR, kemudian Kemenkes, kemudian PMK, BNPB kan, kemudian TNI Polri juga. Dalam hal ini memang bahu-membahu ya, kerja bersama. Nah, kemudian titik awalnya memang Tower 7 yang dipakai untuk UGD-nya. Jadi untuk pertama kali itu Tower 7. Lantai dasar itu untuk UGD, yang sebelumnya lantai dasar itu untuk tempat olahraga. Kan dulu itu Wisma Atlet kan, untuk atlet-atlet kan. Jadi itu memang ada hall untuk olahraga, itu jadikan UGD. Ya, di situ. Jadi memang belum rampung benar waktu saya ke situ juga bersama Pak Panglima Kogabilan dan staf waktu itu ya. Kita pokoknya berikutnya ya menentukan Tower 7 dijadikan tower pertama kali untuk penanganan penerimaan pasien lah. Jadi saya juga ikut menentukan
bagaimana rute masuk nakes, kemudian pasien masuk, kita nakes keluar masuk, dekontaminasi di mana, karena kan masuk, kalau ini kita udah nggak perlu wireless command center lagi, karena kan skupnya besar nih. Kemudian punya kamar-kamar masing-masing pasien. Kemudian kita APD sudah tersedia lumayan kan, banyak kan, apalagi Satgas sudah berjalan, sudah pemerintah juga sudah mengimpor kan tentunya APD itu, sehingga kita persiapan termasuk dari awal itu ya, termasuk dekontaminasi. Waktu itu juga Nubika lagi yang kita pakai, kompi Nubika Angkatan Darat, karena Deko Mobile yang waktu itu pernah dibawa ke Natuna dibawa ke Wisma Atlet lagi. Kemudian timnya juga dari Nubika Angkatan Darat waktu itu yang sudah bersama-sama kerja kita di lapangan. Jadi sudah tahu ininya orang-orangnya, ininya kerjanya gimana ini kita, sehingga waktu itu ya pertama kali memang Bapak Presiden kan langsung hari itu juga tanggal 23 Maret ya, waktu itu 2020, sore jam 17.00 suruh buka lah. Ya, intinya saya karena memang masih komandan batalion, ya, orang menyebutnya di lapangan, karena komandan di lapangan disebut komandan lapangan. Padahal di situ sebenarnya kan organisasinya itu Rumah Sakit Darurat COVID-19, itu ada koordinator Rumah Sakit Darurat. Dijabat oleh waktu itu Kapuskas TNI yang pertama kali itu Maijen Dr. Bambang, kemudian berikutnya serah terima ke Dr. Maijen Dr. Tugas koordinatornya, kemudian ke Dr. Budiman, kemudian yang di Kapuskas ya kemarin tuh Wisma Atlet itu saya mengalami ya selama di situ ya pokoknya saya di lapangan lah gitu ya, komandan lapangan lah, walaupun nanti di lapangan itu menyinkronkan semua lah, baik relawan dengan pasien. Saya juga customer care juga waktu itu masalahnya, koordinator humas kan juga sebenarnya berhubungan dengan media, menyampaikan hal-hal terkait dengan perkembangan COVID di Wisma Atlet ya waktu itu. Semua diurusin gitu ya Dok ya? Ya sebenarnya lebih cenderung ya secara di lapangan lah, secara menyeluruh lah gitu. Itu makanya kenapa saya dokter gigi ya. Kalau orang lihat, orang banyak taunya dipikir saya dokter paru. Karena hubungannya dengan COVID ini kan paru ya, ahli DPJP kita di Wisma Atlet ada dokter paru juga. Ya, karena memang saya terlibat dari awal waktu itu sebagai Komandan Batalion Kesehatan 1 Marinir Angkatan Laut. Kemudian saya masih jabat sehingga ya disuruh bantu ngurus lah di lapangan lah. Ya mulai Natuna, kemudian Pulau Sebaru dan Satgas lapangan lah. Kemudian Wisma Atlet, saya di lapangan lah, pokoknya bagian lapangan lah, karena stafnya juga ada kan. Bintang 2 kan Pak Kapuskas TNI, kemudian ada staf-staf yang lain juga senior-senior kan, saya pokoknya ngurusi di lapangan lah, dipercaya untuk beresin di lapangan lah waktu itu ya, sampai ya dengan relawan juga kita memang kondisikan semua biar semangat, selalu semangat, karena dari ratusan sampai ribuan kan relawan itu, jadi dari Sabang sampai Merauke, jadi orangnya macam-macam, dari alumni dokter mana saja, perawat mana saja, itu kan punya ego masing-masing kadang-kadang. Itu saya satukan di lapangan lah. Gabung di Wisma Atlet ya, semuanya. Pokoknya ya. saya sampaikan, ya memang karena Batalion Kesehatan 1 Marinir itu identik dengan kobra ya, kesehatan Kostra juga kobra. Nah, itu ular kan, simbol sebenarnya. Nah itu kenapa sih, apa sih dibalik kobra itu kan sempat dapat julukan tuh dokter gitu kan, komandan kobra. Jadi call sign saya itu kobra. Mungkin jurnalis tahu semua lah. Kalau mau masuk Wisma Atlet waktu itu ACC gitu aja. Karena memang hanya memudahkan aja. Sebenarnya kalau semua sesuai prosedur, teman-teman mesti akan panjang birokrasinya. Tetapi ada bypass lah, kita pimpinan dari koordinator menyampaikan untuk diskresi lah ke jurnalis. Ya itu salah satunya. Yaitu memang waktu itu kan karena tim Kobra itu sebenarnya kan dari Batalion Kesehatan 1 Marinir yang sudah dari Natuna, Pulau Sebaru, kemudian ke Wisma Atlet, saya punya, ya udah kita satukan saja relawan Wisma Atlet itu, kita namakan tim Kobra. Memang ide dari awal memang kita memang hanya untuk menyatukan tujuannya, biar punya visi dan misi sama. Jadi biar mereka tidak ego masing-masing dari kampus mana, dari mana. Kalian di sini pokoknya masuk, di sini tergabung dalam tim Kobra relawan Wisma Atlet, saya bilang. Tapi ada filosofi khusus? Ada, jadi karena untuk menguatkan mental mereka kita harus mengadakan yel-yel, kemudian memberi semangat, jargon-jargon. Itu salah satu jargon yang saya sendiri yang saya ciptakan ya. Mungkin sampai sekarang sudah masih itu kan menjadi sejarah. Itu adalah mereka berpegang teguh pada jargon kita. Tim Kobra itu jargonnya adalah pantang pulang sebelum corona tumbang. Oh, oke. Nah, itu.
Jadi pantang pulang sebelum corona tumbang. Jadi itu sudah biar mereka itu terbrainwash bahwa kalian di sini itu nggak akan pulang sebelum coronanya tumbang. Jadi jangan dikalahkan. Bahkan pasien pun jargonnya sama. Saya kan ikut di red zone juga. Saya customer care juga kan. Jadi sering Turun langsung juga gabung sama pasien. Ikut ya menyemangati mereka, termasuk edukasi. Kemudian joget-joget itu kita kasih hiburan di red zone itu. Jangan dibayangkan ini rumah sakit ya. Jadi seperti apartemen terus orang bisa jalan-jalan di bawah. Ya mungkin teman-teman jurnalis yang banyak sudah dirawat di situ pasti tahu lah. Karena mereka juga pasien itu saya bebaskan untuk upload video biar masyarakat itu nggak takut. Tapi banyak kegiatan juga nggak sih dok di sana? Maksudnya kan karena ya kita tahu mereka ini kan pasien COVID-19 gitu ya dengan resikonya, dengan mentalnya segala macam gitu. Apa yang dokter perbuat di sana untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu loh? Jadi memang ya kita kan atas izin koordinator rumah sakit darurat ya. Jadi saya mengusulkan memang di lapangan ada kegiatan-kegiatan yang membuat tempat itu hidup. Saya bilang. Termasuk relawannya juga saya adakan kegiatan. 17-an lomba. Gitu? Ada lomba voli, ada lomba badminton antar departemen, pokoknya antar bagian lah. Ada keperawatan, ada yang bagian ICU, ada bagian porter. Mereka yang menurunkan tim masing-masing. Ada lomba yel-yel. Pokoknya untuk mengisi kejenuhan mereka biar nggak jenuh. Jadi kita isi dengan kegiatan lomba-lomba dengan hadiah-hadiah yang mungkin dari teman-teman sponsor dari luar ya, teman-teman yang pernah jadi pasien itu bantulah. Apa dok yang bisa dibantu? Ya udah kirim hadiah-hadiah aja lah untuk ini olahraga, untuk ini ada lomba-lomba. Itu banyak. Jadi itu yang membuat mereka semangat. Jadi bahkan tidak pernah vakum lah kegiatan itu. Termasuk di pasien juga. Ya. Di pasien jadi juga. red zone. Jadi red zone tuh di Wisma Atlet itu orang bukan dibayangkan rumah sakit di ruangan nggak boleh kemana-mana, enggak. Jadi mungkin pertama kali orang pada takut dulu ya, awal dibuka Wisma Atlet itu bulan pertama, bulan kedua orang masuk Wisma Atlet itu horor lah. Tapi saya karena humas juga kan merubah image itulah, saya sampaikan ke pasien, udah kegiatan-kegiatan di-upload silakan di IG masing-masing, biar masyarakat luas tahu bahwa tidak seseram itu. Kamar-kamar silakan di syuting, di-upload di. Bahkan ada pasien juga yang saking kerasanya di situ, ada yang pengen, dok masih boleh nggak sih di sini? Ada juga. Padahal udah sembuh gitu. Padahal udah sembuh. Jadi betah ya dok. Jadi kegiatan di situ hidup. Termasuk ya saya pernah positif juga. Gitu. Desember 2021 itu. Waktu masih belum Delta ya. Saya positif. Justru dengan saya positif ini kesempatan saya bisa masuk tanpa APD. Jadi saya gabung sama pasien, saya dengan lomba itu, Cobra Cup itu. Oh iya. Ya, jadi antar tower karena hari ibu, saya sampaikan khusus untuk ibu-ibu saja. Jadi voli antar tower, ya, voli antar tower kan ada tower 7, tower 6, tower 5, tower 4. Jadi masing-masing tower silakan mengeluarkan satu tim ibu-ibu. Itu voli antar itu, terus kemudian ada lomba-lomba, itulah pokoknya kita adakan lomba hari ibu. Ya, kita kasih hadiah. Bahkan pasien waktu itu, dokter kok nggak pakai APD, berani sekali. Saya cuma pakai face shield pura-puranya padahal saya positif. Mereka nanya, dokter berani sekali. Ya nggak apa-apalah, ini kan biar kita menyatu, biar semangat, kalian semangat semua. Padahal dalam hati saya positif juga. Dan mereka pada nggak tahu sampai selesai saya baru ngomong. Ya, kemarin itu saya positif, saya bilang, oh pantesan dokter nggak pakai APD, berani banget. Nah itu salah satu strategi saya lah untuk bisa mendekat ke mereka. Jadi kegiatan-kegiatan hidup di red zone itu ya, termasuk kegiatan keagamaan. Keagamaan juga saya pernah di tower 6 lantai 12 kan ada hall itu tempat khusus untuk yang muslim, kita kasih ini ada DKM-nya lah. Pasien itu justru rohani harus ditingkatkan kan. Semangat untuk itu sembuh, semangat untuk itu kan harus mendekatkan diri pada Tuhan. Saya pernah menyemangati mereka jadi khotib. Jadi khotib pertama kali pakai APD ya mungkin terjadi mungkin baru kali ini di dunia mungkin ya. Saya khotib pakai APD lengkap, kemudian imam juga kan, habis khotib jadi imam di situ. Yang makmum saya pasien semua yang positif. Jadi saya sampaikan ya inti khutbahnya memang ini adalah cobaan. Saya bilang ada hal-hal kiat-kiat untuk menaikkan, untuk meningkatkan ini sebagai ya harus kita ambil hikmahnya, harus tetap semangat.
jangan drop, saya sampaikan itu, sehingga itu kunci utama biar cepat negatif. Mereka menyebut para pejuang negatif. Para pejuang negatif. Jargonnya sama. Mereka nggak akan pulang sebelum negatif. Pantang pulang sebelum negatif. Baik, kalau itu kan tadi ada cerita seru ya, berkegiatan selama di Wisma Atlet. Tapi ada nggak sih dok yang mungkin terharu gitu, cerita-cerita yang mungkin mengenai ya kepasiennya gitu? Ya, jadi ada ini. Jadi ini orang jurnalis juga ini, salah satu jurnalis MNC ini. Ada itu yang saya dihubungi oleh teman jurnalis juga. H-1 sebelum menikah dia, jadi KUA Mampang itu syaratnya sebelum akad itu, mungkin Pak Naibnya juga takut kan kalau ketularan. Jadi syaratnya harus swab dan hasilnya harus negatif. Nah, itu yang calon pengantin laki-laki negatif. Ya calon pengantin perempuan ini sama-sama orang MNC ini. Itu positif yang calon. Itu bingung kan, udah nyebar undangan, udah ini. H-1 tuh, Dok. H-1. Aduh. Jadi itu teman jurnalis nelfon saya, "Madan, bisa nggak difasilitasi, ini ada yang positif, besok nikah, bisa nggak difasilitasi nikah di mana, di Wisma Atlet?" Saya laporan ke pimpinan kan, Pak Tugas Ratmono waktu itu, koordinator Rumah Sakit Darurat, kami laporkan, kami sarankan bisa untuk Zoom, via Zoom, kemudian nanti dari KUA kita pokoknya Zoom kita fasilitasi di sini, kemudian nanti kita dekor ruangannya seperti pelaminan, saya bilang gitu. Ya, beliau setuju, terus ya udah saya mainkan di lapangan. Nah, itu nggak tahu tuh, itu yang calon pengantin perempuan. Pokoknya saya sampaikan siap, nanti malam sebelum saya infokan jangan meluncur ke sini dulu. Nah, saya udah ngubungin teman-teman relawan juga, udah ngubungin dekor, cari dekor yang mau dekor di red zone. Kan susah itu nyari. Bener, iya. Nyari bayangan dekornya di mana, Pak? Di Rumah Sakit Wisma Atlet, di ruangan pasien. Siapa yang nggak takut? Itu susah, tapi dapat akhirnya, udah minta tolong nanti pokoknya dikasih lebih lah. Saya bilang. Aman, kan karena pakai APD nanti, masuk kita kawal. Akhirnya mau. Akhirnya di dekor. Dekor malam itu disulap lah ruangan perawatan, itu menjadi pelaminan. Wah, menjadi pelaminan. Terus habis itu udah siap, baru pengantinnya, calon pengantinnya saya suruh, udah silahkan meluncur ke UGD. Ya, itu terharu sekali dia begitu, kan nggak menyangka tuh. Waduh, pikirannya sudah mungkin, aduh, berarti kan minimal dirawat 15 harian kan. Nikah saya tertunda, udah undangan udah terkirim, ini bingung dia. Dan ternyata Pak, kita fasilitasi. Begitu dia buka kamar diantar sama, nangis dia, saking terharunya. Itu salah satu cerita. Dan besoknya, nikahnya besoknya kan. Nah, itu malamnya masuk, besoknya ya kita siapin semua, laptop, jaringan Zoom, komunikasi dengan KUA Mampang. Jadi dilaksanakan pagi itu nikah virtual. Ya mungkin itu terjadi hanya saat pandemi saja. Mungkin di dunia juga mungkin baru kali itu nikah virtual. Calon mempelai wanita di Rumah Sakit Darurat sedang dirawat karena COVID positif, calon mempelai pria di KUA Mampang. Itu terjadi betulan itu. Dan alhamdulillah semua lancar. Baik, kita akan masih mendengar cerita seru lagi, pengalaman-pengalaman dari Dr. Gigi Arifin, namun usai jeda berikut ini.